Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bi syari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Kitab ini sebagai pengingat atau pengiling bagi orang-orang yang tertipu dengan berbagai macam fata morgana perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak sedikit yang terpleset sehingga mereka termasuk minal muhtarin, yaitu orang-orang yang tersesat. Mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy'arani memberikan penjelasan terhadap poin-poin penting yang mana poin ini bisa menjadi pengingat para salik supaya tidak mudah tertipu oleh tipu daya hawa nafsu. Maka dalam hal ini mu'alif dalam pembahasan yang ke-48 wa min ahlakihim sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk akhlaknya para sufi solihin radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai kepada mereka. Bagaimana akhlak mereka? Mahabbatuhum, yaitu kecintaan mereka litaqdimi muridihim, karena mendahulukan murid mereka khidmatullah ta'ala, yaitu pengabdian kepada Allah. Ala khidmatihim, atas pengabdian pada mereka. Nah, ini bisa menjadi pegangan para santri, para kiai, bahwa akhlak para ulama-ulama sufi terdahulu itu mereka lebih senang melihat muridnya dalam berkhidmah di jalan Allah. Khidmah di jalan Allah bentuknya dalam konteks zaman sekarang bisa berupa lembaga pondok pesantren atau zawiyah, kalau istilah di Timur Tengah namanya zawiyah, zawiyahnya para sufi. Maka siapapun murid yang ikut khidmah, karena hakikatnya khidmah ini semata-mata karena Allah.
Ya, mulai dari membersihkan tempat pengajian, ya, kemudian melayani para tamu-tamu yang datang silih berganti. Lah, khidmah para santri yang demikian itu ya menjadi wasilah akan tersingkapnya kefutuhnya ilmu. Jadi seorang murid, seorang salik yang khidmah kepada gurunya itu ikhlas, ya, di mana gurunya itu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah, maka dengan segala hal yang dilakukan, baik persoalan kecil maupun besar, baik yang terlihat oleh mata atau tidak terlihat, itu memiliki nilai istimewa di hadapan Allah jika didasari dengan khidmatallahi, yaitu semata-mata berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini prinsip seorang santri yang khidmahnya sudah lurus, sudah karena Allah, maka nanti Allah sendiri yang akan membalasnya. Berupa apa? Ya, bisa dengan kefutuhnya ilmu. Yang kedua, bisa dengan barokahnya ilmu. Ilmunya tidak pintar, gitu. Cuma ilmunya barokah, bermanfaat, gitu. Terus diberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia. Nah, ini sebagai hasil dari khidmah yang didasari karena Allah, ya, maka Allah akan memberikan balasan yang istimewa, ya, di sisinya. Ini. فَإِذَا دَعُوا أَحَدًا إِلَى حَاجَتِهِمْ وَلَمْ يَرْضُوا لِاسْتِغْلَالِهِ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مَثَلًا. فَإِذَا دَعُوا, dan tatkala mereka mengundang ahadan seseorang ila hajatihim, kecuali ila hajatihim kepada hajat mereka, walam yardho, dan dia tidak ridho, linsigolihi, karena kesibukannya, bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran, masalan umpamanya. Nah, ini maksudnya seorang santri, ya, baik yang khidmah maupun yang tidak khidmah, biasanya memiliki wadifah dzikir. Nah, ketika seorang salik yang khidmah tadi posisinya sedang istigholi bilitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Nah, pada saat membaca Al-Quran ini tidak boleh diganggu, ya, sampai santri ini selesai. Begitu juga misalnya ada zikir-zikir yang lain, ya, setelah diamalkan sampai selesai, ya, baru misalnya sudah ada keleluasaan waktu, bisa untuk diberikan tugas ke mengerjakan yang lain. Ini artinya bahwa pada saat mereka sedang tilawatul Quran atau sedang mengamalkan wadifah zikir, ya, berikan hak mereka untuk mengamalkan tilawatul Quran atau wadifah zikir. Au bi dzikrillahi, atau dengan zikir Allah Ta'ala Maha Tinggi. Karena maka ada apa dalika, sifat tersebut, arzahu, lebih kuat, indahum, di hadapan mereka,
min hajatihim dari hajat mereka ad-daruriyati yang bersifat darurah. Itu. Jadi ketika ada murid yang posisinya seperti itu, ya itu arjahu indahum, lebih kuat, lebih penting, lebih diprioritaskan daripada misalnya ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain seperti autophil to'am, masak makanan, masalan seumpamanya. Wa hadzal khalqu la ya'malu bihi illa man takhallasa min ru'unatin nafsi. Wa hadzal khalqu, dan bermula akhlak ini, kelakuan ini, la ya'malu, tidak mengerjakan bihi dengannya, illa man, kecuali orang takhallasa yang sudah bersih, yang sudah ikhlas, min ru'unatin nafsi, dari tipu daya, dari godaan-godaan nafsu. Gitu. Ini, jadi maksudnya ketika ada seorang salik, seorang murid, ya, dia memiliki aktivitas yang sifatnya wadhifah harian, yaitu berupa membaca Al-Quran atau mengamalkan zikir rutin. Dan setelah selesai, ya, murid ini memahami tugasnya. Oh ya, tugas saya adalah khidmah. Khidmah ini membantu ulama atau syekh atau kiai terkait dengan kepentingan yang lebih umum, yaitu kepentingan pesantren. Misalnya menjaga kebersihan, ya, karena kalau pesantrennya bersih, lingkungannya bersih, sewaktu-waktu ada tamu, ya semua akan terkena dampak positifnya. Itu. Jadi seorang santri ini sudah bisa mengatur waktu secara proporsional. Ya. Ini. Kenapa seorang murid itu bisa melakukan aktivitas, ya tadi qiraatul Quran, zikrillah, tapi tanggung jawab dengan tugas tidak pernah ditinggalkan, karena dia sudah melewati illa man takhallasa min ru'unatin nafsi. Ini murid sudah mengalami sebuah proses, yaitu pembersihan dari godaan tipu daya hawa nafsu. Menurut nafsu, ya, habis subuh misalnya baca Quran, menurut nafsu berat. Terus zikir juga berat menurut nafsu. Tapi kalau ada seorang murid habis subuh bisa membaca Al-Quran, bisa zikir dengan istiqomah, setelah selesai semua apa yang menjadi wadhifahnya, kemudian baru melaksanakan tugas-tugas lain, ini artinya murid sudah berhasil mengalahkan ru'unatin nafsi, yaitu godaan-godaan hawa nafsu. Sebab yang paling berat itu bagi seorang murid habis subuh itu godaannya ya hawa nafsu. Hawa nafsu selalu menarik, mengajak untuk tidur lagi. Gitu. Dengan tidur maka waktunya akan terbuang dengan sia-sia.
seharusnya waktunya itu produktif, baik untuk amaliyah terkait dengan dirinya sendiri seperti baca Al-Quran dan zikir, ya, ataupun melakukan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Ini kalau misalnya subuh dibiasakan tidur, secara otomatis dia sudah kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Dengan istiqomahnya zikir tadi, akhirnya cahaya masuk ke dalam hatinya, ya. Nur ilahiyah juga mudah masuk ke dalam hatinya, sehingga hawa nafsu itu tidak mendominasi. Tapi berbeda dengan orang yang belum bisa mengalahkan hawa nafsu, ya, pasti bisa dilihat dia lebih kalah, ya. Disuruh bertahan melek habis subuh dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, ya, seperti baca Quran, baca kitab, baca buku, baca apapun yang bermanfaat, terlebih istiqomah zikir. Ini kalau kita bisa mengamalkan secara istiqomah, ini kita sudah berhasil menundukkan godaan-godaan hawa nafsu. Nah, tapi bagi orang yang kalah itu ya sudah tahu habis subuh itu baca Quran bagus, baca kitab bagus, baca buku bagus, zikir juga bagus, tapi kalah dengan tidur, akhirnya waktunya terbuang sia-sia. Dari waktu ke waktu tidak bisa membawa perubahan di dalam dirinya. Itu. Maka di sini menjadi penting catatan mu'alif bahwa seorang murid yang sudah punya kebiasaan istiqomah, ya, bangun habis subuh itu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti baca Quran, zikir, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, ini sebagai bukti bahwa murid tersebut sudah berhasil melawan godaan-godaan hawa nafsu yang ngajak tidur, ya, kemudian nanti bangun siang hari, ya, tanpa memberikan efek manfaat apapun, baik untuk dirinya, lingkungannya maupun orang lain. Gitu. Maka murid yang sudah istiqomah tadi, wasohat, maka sah lahu bagi murid mahabbatu mardotillah, yaitu cinta memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wasohat dan sah lahu bagi murid mahabbatu mardotillah, yaitu mahabbah, cinta, munculnya kecintaan untuk mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi murid yang seperti itulah yang sah untuk memperoleh ridho dari Allah. Tentu ridho dari Allah juga ridho dari seorang guru. Karena melihat keistiqomahannya, guru menjadi senang, maka terlintaslah doa di dalam pikiran gurunya. Nah, itu juga menjadi wasilah terbukanya mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta soro, sehingga menjadi siapa murid yuqaddimu, mendahulukan siapa murid mardhata rabbihi, memperoleh ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga murid ini orientasinya
selalu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala jami'i ahwiyati nafsihi, atas seluruh keakuan dirinya. Jadi dia pengen seluruh aktivitasnya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini penting bagi seorang santri, ya, khidmah itu menjadi salah satu wasilah, yaitu kefutuhnya ilmu dan kefutuhnya mendapatkan mardhatillah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ridhonya seorang syekh itu juga menjadi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad kana, dan sungguh telah ada li bagiku wiridan fis sholati, di dalam solawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kisah, ya. Ada orang yang sudah terbiasa dengan zikir solawat. Fatoba li dzikra marratan, fatoba maka beruntung li kepadaku dzikir marratan sekali. Fastamaraitu fi dzikri, kemudian aku lakukan secara kontinu fi dzikri, dalam dzikir, hatta fatani warti, sehingga suatu hari dilalahnya itu kelupaan dzikir, ya. Bisolati, di dalam membaca sholawat ala Rasulillah, atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakhujaltu, maka aku malu. Ba'da dzalika, setelah, ya, kelupaan zikir sholawat tadi, min Rasulillahi, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hayaan, karena malu, minhu, kepada kanjeng Nabi. Jadi dia malu suatu hari lupa tidak zikir sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahtu, maka tatkala pagi-pagi, wa aradtu dzalika ala sahina, kemudian aku menyampaikan persoalan ini kepada guruku, yaitu Sayyidi Alil Khawas, rahimahullahu ta'ala. Waqala, maka berkata siapa Syekh Ali Al-Khawas, la yang bagi, tidak pantas, al-khujlu, apa malu, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li asli dzalika, karena itu, li'annahu, karena sesungguhnya Rasulullah yuhibbu, mencintai siapa Rasul, al-haqqa, yaitu al-haq, ya Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Jadi maksudnya guru ini memberikan nasihat, ya tidak usah malu berlebihan, ya, karena itu hal yang manusiawi, ya, namanya sudah terbiasa zikir kemudian kelupaan. Tapi yang penting setelah ingat, setelah sadar, ya tetap dilanjut zikir yang seperti hariannya, yaitu zikir sholawat tadi, ya. Jangan sampai karena malu kemudian terus malah meninggalkan zikir. Itu aksaru min nafsihi huwa biyakinin, fala yang bagi, maka tidak patut ayatawahama fihi sallallahu alaihi wasallam annahu yataqaddaru minka li asri dzalik, gitu. Jadi enggak boleh kita terus kemudian punya persepsi yang macam-macam, gitu. Maksudnya mu'alif tetap kita telat dzikir, ya, terus kita istighfar,
Terus kita lanjut ya, zikir sholawat lagi secara istiqomah tanpa tadi punya perasaan malu yang berlebihan, terus tambah lagi punya persepsi-persepsi yang ya merasa dirinya kotor, merasa ayyatakaddaru minka li asri dzalik ya. Itu tidak usah sampai persepsinya seperti itu. Bal huwa, bahkan Rasulullah SAW afrohu, itu lebih senang bidzikrillahi ta'ala, dengan mengingat Allah ta'ala, minas sholati, dari sholat, alaihi, atasnya, ala anna sholata, sesungguhnya sholat, alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, la buta, wajib ya di dalam sholawat, min dzikrillahi, dari zikir Allah, intaha. Jadi ini nasihat yang sangat bermanfaat bagi para salik. Wallahu a'lam. Wahakadha, dan demikian itu yang bagi seyukyanya ayyakunah, hendak ada asy-syaikhu, siapa syekh, wayang sorihu, kemudian menjadi lapang dada, listighalil murid, karena kesibukannya seorang murid, bisolati, dengan sholawat, ala rasulillahi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru, lebih banyak, mimma, dari sesuatu yang sorihu, yang dapat menentramkan, membukakan, idza syara yaqulu, idza syara, apabila jadi, yaqulu, berkata siapa murid, Allahumma arham sayhi, Allahumma ya Allah irham, berikanlah kasih sayang, sayhi, kepada guruku, waghfir lahu, dan ampunilah, lahu, baginya. Wa nahu dzalik likauni Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu, lebih cinta siapa Nabi, ila kulli syaihin, kepada setiap syekh, min nafsihi, dari dirinya, wa min ahlihi, dan dari keluarganya. Fafham, maka fahamilah, dzalika, tersebut, ya akhi, wahai saudaraku, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, cukup sampai di sini penjelasan dari kitab Tanbihul Muhtari.